Dah sahabat MKTV, kita harus lebih terus mengayuh pedal sepeda itu agar tetap seimbang. Dan pada kesempatan kali ini sahabat MKTV, kita juga sedang berada dalam kondisi yang memang kalau dirasa kurang stabil dan kurang seimbang ya sahabat MKTV. Oleh karena kita perlu ada ilmu dan juga pencerahan untuk kita bisa mengayuh pedal sepeda kehidupan kita. Insya Allah di program Sahabat Peduli berjumpa kembali mengenai bagaimana. Masya Allah. Kali ini bersama narasumber kita Insinyur Muhammad Bahrul Asana atau Pak Ruli. Baik, terima kasih sahabat peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat peduli? Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Saya Ruli. Sehari-hari kerja di DT Peduli sebagai direktur utama. Belum lama bergabung dan alhamdulillah sekarang merasakan betapa seimbangnya. Tadi ada pembicaraan mengenai keseimbangan ya. Mungkin itu, saya udah merasakan keseimbangan nih. Kang Jorgi tadi sempat putus. Gimana? Mau lanjut? Gimana nih? Boleh mungkin langsung disampaikan saja bagaimana sih makna keseimbangan hidup itu ya Pak Ruli ya. Baik. Baik, sahabat peduli ya. Jadi saya berlatar belakang tadinya cukup lama di korporasi. Saya pernah bekerja di perusahaan asing sebelum menggabung di DT Peduli. Merasakan sekali apa yang disebut keseimbangan itu. Jadi saya cukup aktif 22 tahun di sana. Sebelumnya pernah kerja di perusahaan Indonesia yang berbasis konsultasi. Kemudian dengan pengalaman yang cukup banyak itu ditempa dengan target yang luar biasa ya. Kalau kita bicara perusahaan swasta, kita beda sekali dengan yayasan. Ini kita akan merasakan suatu saat ada titik di mana tidak seimbang, sama sekali tidak seimbang. Saya tandai dengan mungkin ada 3 titik di mana setelah 10 tahun saya merasa tidak seimbang sehingga pengen keluar gitu. Kemudian karena satu lain hal bertahan, kemudian ini ada Kang Ajat, mungkin bisa di mute. Ya. Kemudian berapa tahun kemudian lagi terasa lagi. Kenapa? Karena semua yang membuat ingin keluar atau ingin resign dari perusahaan adalah ketidakseimbangan. Apa yang tidak seimbangan? Kalau buat saya yang seimbang tentu kita ingin menunjukkan eksistensi. Tentu di awal-awal bekerja kita ingin dapat materi, kemudian ingin dapat kebutuhan berikutnya. Mungkin sudah mau kebutuhan tersier, jalan-jalan, rekreasi, kemudian kebutuhan berikutnya lagi kita sudah tahu bagaimana seorang ahli bilang tingkatan kebutuhan itu seperti apa ya, kita tahu sampai kepada aktualisasi diri. Nah, saya baru bisa merasakan ketika sudah mulai tidak seimbang, apa yang dikerjakan sehari-hari itu tidak lagi seimbang dengan apa yang kita peroleh dalam kehidupan. Jadi saya tidak bisa merasakan dengan sangat nyaman ketika anak-anak tumbuh itu. Saya memang waktu itu tugas sering keluar kota dulu. Saya tugasnya adalah auditor, mengaudit hampir setiap minggu keluar kota, keluar negeri. Jadi sampai suatu saat pernah puncaknya itu anak saya sampai dudukin koper gitu biar saya nggak berangkat ke airport gitu. Jadi luar biasa karena sangat tidak seimbang buat saya secara pribadi sebagai karyawan. Saya menjalankan tugas dan juga saya juga dapat value berupa mungkin value ekonomi, tetapi ketidakseimbangan ketika nilai-nilai dalam kekeluargaan itu sudah mulai luntur, kebersamaan dengan keluarga berkurang, dan saya merasakan tidak terlalu terlibat banyak dalam membesarkan anak-anak. Itu mungkin yang merasa saya itu pada saat itu merasa tidak seimbang ya. Itulah, jadi sangat berarti kalau ditanya apa artinya ya sangat berarti.
Mhm. keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan. Memang baru disadari pada saat kita sudah mulai merasakan ada yang hilang ya, kita mungkin sudah dapat apa yang kita cari di dunia pekerjaan, tapi ketika ada sesuatu yang tidak lagi sesuai, kita jadi berpikir untuk pindah ke suasana lain dan disitulah kita merasakan adanya ketidakseimbangan. Mhm. Baik, Pak Ruli, Masya Allah. Jadi memang pada fase ketika Pak Ruli pun sudah mencapai puncak pekerjaan tertinggi pun masih pernah merasakan ketidakseimbangan ya Pak ya? Ya, di dalam titik-titik tertentu tidak seimbang, apalagi kan kadang-kadang bukan kadang-kadang kita bisa dengar dari banyak testimoni orang-orang yang super kaya pun mereka pasti ada kekosongan ya. Ya, Semua sudah terisi, rumah besar, mobil apa semua terisi, tapi yang kosong adalah hati. Nah, ruang hati yang kosong ini kan diisi dengan spiritual sebenarnya dan ya. ketika kita sebagai muslim sudah mulai mencari-cari, mulai ikut pengajian dan sebagainya baru makin terasa tuh sehingga problem berikutnya muncul bagaimana ingin keluar dari kemapanan tadi untuk mencoba sesuatu yang baru yang memang ketika kita ada di sana itu nyaman semuanya di suasana spiritual itu kita nyaman kita ikut training ini training itu motivasi training sampai malam nginap kita ada muhasabah semua ya tapi hanya saat itu aja tapi kita kesulitan gimana cara keluarnya gitu itu yang mungkin tantangan terbesar buat kita sebagai karyawan ya yang ingin suasana kerja itu ingin diseimbangkan dengan yang kehidupan atau suasana yang lain. Baik, Masya Allah. Itu dia Pak Ruli. Jadi di antara apa ya pekerjaan minat kita itu mungkin dari pengalaman Pak Ruli sendiri adalah dengan adanya spiritual itu sendiri Pak Ruli ya. Betul. Nah, ini mungkin Betul. kalau dikaitkan dengan kita Pak Ruli sekarang mungkin apa nih ketika kalau Pak Ruli kan mungkin sekarang ada di Darut Tauhid ya Pak ya. Mungkin Ya. sekarang juga spiritualitas bersama Agim dan lain sebagainya pun terasa. Tapi bagaimana mungkin bagi kita yang sahabat MKTV yang menyimak sekarang kan heterogen nih Pak. Mungkin untuk menyeimbangkannya apakah dengan sholat kah atau dengan bagaimanakah agar bisa seperti Pak Ruli sekarang Pak? Kalau saya menyikapinya adalah dengan mungkin harus ada semacam niat yang kuat ya. Jadi memang kalau kita pada saat titik-titik tadi ingin keluar dari berbagai masalah itu kita tidak sadar harus mengambil action yang drastis. Itu saat itu kita akan gampang terus seperti tadi saya sampaikan saya 2 atau 3 kali coba ditahan bahkan gaji ditambah itu hanya sesaat gitu. Tapi jadi harus ada keputusan besar di dalam hati saya harus keluar dari suasana ini apa sih yang saya cari dalam kehidupan gitu ya. Ya memang tidak gampang ngomong begini kalau mungkin kita sudah merasa cukup ya, sudah ada tabungan lah gampangnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu langkah yang pertama kita ingin lakukan niatnya tadi, maka tinggal buatkan program. Dan saya terus terang transisi cukup lama. Ikut haji dulu pertama haji dengan DT tahun 2006, udah mulai bergaul, memantau waktu itu masih di radio AA ya. Pada saat turun istilahnya jatuh itu tidak banyak lagi ini sulit mencari akses ya akhirnya datang ke pengajian jadi betul harus diluangkan waktunya gitu karena memang terasa pada saat itu kita merasakan sekali bahwa spiritualisme ini yang bisa mengisi kita gitu. Iya, Jadi harus iya. ada program yang diniatkan dan dikerjakan mau nggak mau harus tapi saya juga saat itu tidak gampang ya karena godaan kan tetap aja masih banyak gitu ya. Apalagi ada tugas tambahan yang cukup lumayan nyaman bisa misalnya keluar negeri gitu. Itu kan suatu tugas yang tantangannya aduh luar biasa ini saya mau ke sana gitu sementara lebaran juga harus keluar negeri gitu. Aduh itu antara ya apa ya itulah cobaannya mungkin ya orang bagi saya yakin sahabat Guli juga banyak merasakan itu keluar dari tadi itu yang susah. Baik, Masya Allah. Di mana mungkin sekarang ya Pak Ruli bagi kita pribadi kan bosnya ketika sudah sampai tahap itu Pak Ruli merasa kehampaan ya dan mudah-mudahan di sore hari ini bisa menjadi jalan ya Pak Ruli ya. Apa ya Nah ini mungkin Pak Ruli sebelum kita berpindah segmen, ketika sekarang spiritual menjadi utama, berarti kita pun tidak menafikan potensi ya Pak Ruli ya, tapi potensi tetap diutamakan, didasari dengan spiritual begitu ya Pak Ruli ya? Betul.
Kalau saya alhamdulillah bersyukur sekali, mungkin sudah jalannya Allah takdirkan ya. Perpindahan itu saya masuk ke konsep atau ke basic sekali, ke tauhid gitu. Jadi betul-betul kalau saya bilang saya disebut orang hijrah, maka hijrah ke dunia tauhid yang saya harus betul yakini bahwa ya hanya Allah yang kuasa, la ilaha illallah ini betul-betul harus dipegang gitu. Jadi apapun yang tadi insya Allah pasti diganti, apapun yang kita sudah kalau niatnya pas pasti akan bisa dapat lagi. Cuma mungkin dalam bentuk lain ya. Ada beberapa yang bisa di-share nanti mungkin kalaupun, dibutuhkan untuk diskusi, ya, terkait Baik, dengan Masya Allah, Alhamdulillah. Karena ini berbicara mengenai potensi kita dan ternyata potensi saja tidak cukup, tapi ada satu hal yang lebih penting kembali, itu adalah jiwa kita. Jiwa kita membutuhkan nutrisi sesungguhnya, dan diantaranya nutrisinya dari tauhid dan juga spiritual itu sendiri. Nah, sahabat MQ, insya Allah kita akan coba lanjutkan di sesi berikutnya bersama Pak. Kita bisa menyeimbangkan hidup dan juga pekerjaan kita. Insya Allah sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli.